Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di kultum kali ini Yai mengambil tema tindakan medis yang membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Mari anak-anakku semua dan para jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan juga mari kita bersyukur kepada Allah, serta mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, kita akan membahas tidak panjang lebar, yang penting-penting saja, karena namanya kultum, bukan jadi tausiah 7 menit sampai 10 menit. Kalau 100 menit itu apa? Kulser. Nah, kuliah 100 menit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Di sini ada 11 item yang akan diterangkan Yai pada kultum kali ini, yaitu yang pertama adalah menggunakan obat semprot asma dan inhaler. Asma spray yang disemprotkan ke dalam mulut ketika seseorang terkena asma, sedangkan inhaler adalah alat untuk mengalirkan obat langsung ke paru-paru. Penggunaan metode pengobatan ini membatalkan puasa, sebab obat tersebut masuk ke tenggorokan, kemudian ke dalam perut. Berbeda pada kasus inhaler yang sekadar dihirup aroma minnya, misalkan untuk meredakan pilek. Jadi dipilek apa itu, terus dihirup, terus keluar lagi gitu. Jadi nggak sampai masuk ke tenggorokan. Nah, kalau masuk tenggorokan berarti batal. Jadi menggunakan obat semprot asma itu batal. Kemudian endoskopi. Nah, kalau endos teh, wah tambah batal. Ini endoskopi. Endoskopi adalah tindakan non bedah yang digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan dari pasien, dan dalam beberapa kasus disertai pengobatan jika sudah memungkinkan. Tindakan ini memungkinkan untuk menggunakan endoskopi, yaitu tabung lentur atau fleksibel dengan kamera yang melekat pada salah satu ujungnya. Maka menurut para ulama, terutama ulama madhab Hanafi, endoskopi tidak membatalkan puasa. Lalu Imam Al-Hasani dalam kitab Bada'i Al-Sana'i menyebutkan bahasanya permasalahan yang mirip dengan endoskopi, yaitu man ibtala alahman marbutan ala khaitin summan taz'ahu min sa'adihi innahu la yufsidu. Seseorang yang menelan daging yang diikat dengan tali lalu mengeluarkannya seketika, maka puasanya tidak batal. Jadi endoskopi itu kalau menurut Imam Hanafi atau madhab Hanafi tidak membatalkan puasa. Hasilnya sudah dimatikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian yang ketiga adalah menghirup oksigen. Seseorang yang terkena asma kadang diberi oksigen. Oksigen hanyalah berupa udara sehingga hukumnya sama seperti bernafas, yaitu menghirup oksigen itu tidak membatalkan puasa, kecuali oksigen tersebut dicampur dengan obat. Tapi kalau cuma oksigen saja tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keberapa? Yang keempat adalah inhalation. Inhalation merupakan metode pengobatan dengan menghirup asap melalui mulut, hidung, atau dengan alat tertentu. Metode pengobatan ini membatalkan puasa karena sengaja memasukkan asap ke dalam tenggorokan.
Nah, itu namanya inhalation. Jadi batal. Kemudian enema. Enema yang kelima. Enema adalah prosedur memasukkan cairan ke dalam kolon melalui anus. Enema dapat ditujukan untuk merangsang peristaltik kolon supaya dapat buang air besar atau membersihkan kolon untuk persiapan pemeriksaan operasi. Menurut mayoritas ulama madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali, enema membatalkan puasa. Sebab masukkan benda apapun ke dalam anus dapat membatalkan puasa. Seperti orang ambeien ya, memasukkan pematum masuk ke tubuhnya, nah, itu batal. Kemudian injeksi atau nyuntik. Nah, ini kerjaannya Mas Halim, nyuntik. Injeksi atau menyuntik memasukkan obat atau nutrisi makanan menggunakan alat suntik baik ke dalam otot maupun pembuluh darah. Menurut mayoritas ulama, injeksi tidak membatalkan puasa. Sebab obat atau nutrisi tidak masuk melalui lubang terbuka. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa jika yang disuntikkan adalah nutrisi makanan, maka akan membatalkan puasa. Kalau nutrisi obat-obatan nggak batal, kalau nutrisi makanan batal puasa. Itu sebagian ulama yang lain, sebagian ulama yang lain. Tapi mayoritas ulama injeksi tidak membatalkan puasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Sedangkan sebagian ulama lain menyatakan injeksi membatalkan puasa secara mutlak baik berupa nutrisi makanan atau obat. Jadi ada 3 pendapat ulama. Ada pendapat ulama A, B, C. A tidak batal, B batal kalau itu nutrisi makanan, kalau obat nggak batal. Kalau C, ulama yang golongan C ini batal semua, injeksi itu batal, mau obat atau makanan batal semua. Kemudian yang ke-12, yang ke-7 adalah donor darah. Hukum donor darah sama seperti bekam, yaitu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ingin donor darah waktu puasa Ramadan tidak batal, kecuali donor ginjal, itu nggak boleh. Donor darah boleh. Kemudian yang ke-8 adalah memasukkan tabung kateter ke kandung kemih. Kateter adalah sebuah tabung yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk mengeluarkan atau memasukkan cairan ke dalam rongga tubuh. Paling umum kateter dimasukkan melalui uretra di kandung kemih untuk mengalirkan urin. Menurut mayoritas ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki dan Hambali, kateter tidak membatalkan puasa. Sedangkan menurut madhab Syafi'i, kateter membatalkan puasa. Jadi kateter itu menurut madhab Syafi'i membatalkan puasa. Kalau menurut madhab Maliki, Hambali, Hanafi tidak batal. Ya terserah ikut yang mana. Kemudian yang ke-9 adalah memasukkan spekulum dan loop ke dalam rahim. Memasukkan spekulum dan loop ke dalam rahim untuk tujuan cek medis tanpa diberi obat tidak membatalkan puasa, sebab benda tersebut akan dikeluarkan kembali setelah cek medis dianggap selesai. Kemudian yang ke-10 adalah menyuntikkan glukosa ke dalam tubuh. Glukosa adalah larutan steril yang disuntikkan melalui intravena dengan fungsi untuk memberikan cairan yang mengandung berbagai jumlah gula ke dalam tubuh seseorang. Ketika ia dapat minum cairan yang cukup, ia tidak dapat minum cairan yang cukup, atau ketika memerlukan tambahan cairan, maka disuntikkan glukosa tersebut. Menurut sebagian ulama, memasukkan glukosa ke dalam tubuh tidak membatalkan puasa. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, hal itu membatalkan puasa, sebab glukosa merupakan sari makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi ada 2 pendapat. Yang satu membatalkan, yang satu enggak membatalkan. Bebas, tinggal dipilih. Dua-duanya insya Allah benar. Yang ke-11 adalah meneteskan obat mata ke telinga dan hidung. Meneteskan obat mata ke telinga dan hidung. Meneteskan obat tetes mata tidak membatalkan puasa, karena tidak ada lubang penghubung antara mata dengan perut dan otak.
Sedangkan meneteskan obat ke dalam telinga dan hidung dapat membatalkan puasa. Sebab keduanya merupakan lubang terbuka. Imam Syafi'i berkata, wa in bala'a hasatan aw ma laysa bitu'amin aw ihtaqana aw dawa jurhahu hatta yasla ila jawfihi aw ista'adda hatta yasla ila jawfi ra'sihi faqad aftara in kana dhakiran wala syai'a alayhi idza kana nasiyan. Jika seseorang menelan kerikil atau benda bukan makanan, menginjeksi, mengobati luka sampai obat itu masuk ke perut atau meneteskan obat ke hidung sampai ke rongga kepala, maka puasanya batal jika ia sadar. Akan tetapi jika ia lupa, maka ia tidak terkena kewajiban apa-apa, kata Imam Syafi'i. Alhamdulillah, cukup sekian anak-anakku semua kultum kita kali ini. Barangkali banyak salah dari Yai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.